Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Marwah dengan NIM 220403500027 dari kelas 01. Kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang analisis jalur kritis dan juga karakteristik pengambilan keputusan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis jalur kritis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih analisis itu. Nah, analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah atau situasi ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami, mengevaluasi, dan juga mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya kritis. Kritis merupakan kemampuan untuk melakukan evaluasi yang objektif dan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan juga pemikiran yang lebih tajam. Jalur kritis merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi seorang manajer yang menempatkan analisis pada segi waktu, biaya sebagai latar belakang dalam setiap membuat keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan. Metode jalur kritis merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Seorang manajer produksi perlu memahami kondisi dan situasi yang memungkinkan muncul jalur kritis. Ada beberapa aspek utama yang menjadi dasar pemikiran. Yang pertama, biaya rendah. Fokus pada penghematan biaya agar lebih efisien. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan, maka semakin bagus. Jika biaya yang besar dianggap sebagai pemborosan keuangan jika tidak tepat tempat pengeluarannya. Selanjutnya itu waktu singkat. Mengedepankan penyelesaian pekerjaan dengan cepat, waktu pengerjaan yang lebih lama akan berdampak pada biaya yang lebih tinggi. Ketiga itu waktu terpanjang. Memperlihatkan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin tinggi juga biayanya. Dalam hal ini, semakin lama waktu yang dibutuhkan, berarti semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam intinya, seorang manajer produksi perlu mempertimbangkan biaya, waktu, dan juga upaya yang tepat untuk mencapai efisiensinya dan menghindari biaya berlebihan. Selanjutnya itu bagaimana memahami jalur kritis yang memberikan manfaat kepada manajer produksi dalam memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan cepat. Hal ini berarti manajer produksi dapat mengidentifikasi tugas-tugasnya yang paling penting dan memprioritaskan sumber daya dan waktu untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, manajer produksi dapat mengoptimalkan efisiensi dan menghindari penundaan yang dapat mempengaruhi jadwal keseluruhan proyek. Dalam kesimpulannya, mengenali jalur kritis dalam operasi bisnis mendukung konsep think fast and decision fast. Dengan mengambil keputusan dan tindakan yang cepat, bisnis dapat memanfaatkan peluang dengan tepat waktu dan juga tetap bersaing di pasar yang dinamis. Baik, kita akan melangkah pada pembahasan selanjutnya tentang karakteristik pengambilan keputusan. Karakteristik merupakan ciri, tabiat, kebiasaan atau sifat yang membedakan seseorang dengan yang lain, serta berkemampuan dalam mengarahkan tindakan seorang individu. Manusia dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan memiliki cara yang berbeda-beda antar individu. Selain kepribadian, faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah latar belakang pendidikan dan juga pengalaman dari seorang individu. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung memiliki keputusan yang lebih terinformasi dan didasarkan pada pengetahuan yang lebih luas. Karakteristik individu dapat memiliki pengaruh signifikan pada proses pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses ini adalah kepribadian dari seseorang. Nah, individu dengan kepribadian yang cenderung impulsif cenderung membuat keputusan berdasarkan insting atau dorongan emosionalnya tanpa mempertimbangkan berbagai fakta atau bukti yang tersedia. Sementara itu, individu yang cenderung lebih analitis dan juga rasional
mungkin lebih mempertimbangkan bukti dan data secara lebih sistematis sebelum membuat keputusan tersebut. Nah, selanjutnya itu meningkatkan karakteristik pengambilan keputusan yang efektif. Kemampuan seorang pimpinan dalam membuat keputusan juga dapat ditingkatkan apabila mengetahui dan menguasai teori dan teknik pengambilan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja organisasi. Keterhubungan pola pengambilan keputusan efektif ini dilihat dari input dan outcome. Untuk struktur organisasi dirancang untuk keterhubungan kegiatan dan juga motivasi kerja. Sedangkan budaya organisasi dilihat dari nilai-nilai budayanya dan norma-norma yang lahir dalam organisasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan, masalah etika selalu mengitari cara di mana keputusan diimplementasikan dan juga pengorbanan sasaran untuk jangka panjang yang mungkin juga akan menghasilkan jangka pendek. Agar karakteristik pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu penting untuk memahami informasi yang relevan. Kedua, mempertimbangkan resikonya. Ketiga, mempertimbangkan alternatif. Keempat, gunakan nalar dan intuisi. Dan yang kelima, mendengarkan sudut pandang orang lain. Keenam, evaluasi keputusan. Pengambilan keputusan efektif dalam konteks organisasi, yang pertama itu rasional, kedua responsif, ketiga komprehensif, keempat partisipatif, kelima konsensual, keenam berorientasi pada tujuan, dan yang terakhir mengukur kinerja. Baik, itulah tadi penjelasan terkait analisis jalur kritis dan juga karakteristik pengambilan keputusan.